Ini yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, di antara hal yang dapat menjauhkan kita dari siksa kubur nanti, ya, di alam kubur nanti adalah hendaknya kita menjauhi sebab-sebab yang mendatangkan siksa kubur tersebut. Dan tentunya kita juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Menjauhi sebab-sebab yang dapat mendatangkan siksa kubur. Di antaranya apa? Ya. Yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya melewati suatu kuburan, ya, ada dua kuburan. Faqala innahuma liyu'adzibani. Beliau mengatakan sesungguhnya, ya, dua kuburan ini di dalamnya ada, ya, penghuni yang sedang diazab. Wa ma yu'adzibani fi kabirin. Ya. Amma ahaduhuma fa kana la yastatiru minal bauli. Yang mana keduanya itu, ya, diadab atau disiksa di dalam kuburnya bukan karena satu hal yang besar, bukan karena dia melakukan perbuatan dosa yang besar, tapi apa? Bahwasanya mereka di antara satunya, di antara keduanya, ya. Amma ahaduhuma fa kana yastatiru minal bauli. Yang pertama yang diadab oleh Allah atau disiksa di alam kuburnya yang pertama tadi karena apa? Dia tidak, ya, memperhatikan dalam masalah, ya, buang air kecil, ya. Jadi artinya dia tidak pernah cebok di antaranya, sehingga air kencing, ya, yang najis itu menempel ke celananya, menempel ke apa? Mungkin pahanya, sehingga ketika dia sholat, ya, namanya najis, ya, membuat tidak sah. Ini suatu hal yang remeh dan ini, ya, ini sering terjadi. Ketika sebagian kaum muslimin yang meremehkan hal ini, yang ketika buang air kecil tidak cebong, ya, tidak dibersihkan di area kemaluannya, maka ini mengakibatkan suatu hal yang besar di alam kubur kelak, sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini, ya. Dia diadab, disiksa oleh Allah di alam kuburnya bukan karena hal yang besar, ya, hal sepele, ya. Ini hal sepele mungkin, ya, mungkin bagian kaum muslim menganggapnya sepele, ya, tidak cebok ketika buang air kecil, maka dampaknya ini ya, sangat besar. Baik dampak di dunia tadi, ya, mengenakan celananya, ya, sehingga membuat najis ketika sholat, ya, sholat ketika ada najis sah membuatan boten, ya. Maka ini suatu hal yang remeh tapi tidak diperhatikan. Maka yang benar ketika buang air kecil hendaknya hati-hati, ya. Jangan sampai percikan, ya, air kencing kita mengenai tanah kita ataupun tubuh kita. Seandainya mengenai tubuh kita, misalnya kaki segera dibersihkan dengan air, ya. Setelah itu juga ketika sudah, misalnya setelah buang air kecil, ya, misalnya ketika setelah kencing segera dibersihkan, ya, kemaluannya dengan air, sehingga tidak ada bekas lagi kencing di hal tersebut, pada kemaluan tersebut, sehingga tidak mengenakan, ya, celana. Kemudian yang kedua, amal akhir fakana yamsi bin namimah. Yang kedua, kuburan yang kedua yang diadab itu dia ketika hidup di dunia sering namimah. Namimah niku sering adu domba. Maksudnya bukan adu domba boten. Tapi sering mengadu antara manusia satu dengan yang lain. Atau istilahnya disebut dengan provokator, sehingga menjadi antara saudara bisa cekcok, ya, berantem, ya, padahal, ya, cuma hanya hal yang sepele, diadu dia, ya, suka mengadu domba. Maka ini juga, ya,
menjadikan ya datangnya azab kubur nanti. Maka wa iyadzubillah, jangan sampai kita menjadi orang yang suka mengadu domba. Mengadu sesama muslim, ya, bukan mengadu domba, ya. Mengadu manusia. Kalau domba ya. Jadi ini termasuk perbuatan yang dapat ya mendatangkan siksa kubur. Kemudian dalam lanjutan hadisnya summa akhadha, jadi itu udbah ya. Kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma, fasaqaha nisfaini, kemudian dibelah menjadi dua pelepah tersebut ya. Fa gharaza fi kulli qabrin wahidatin ya. Kemudian satu belahan ditaruh di mana? Kuburan yang satu, kemudian satunya setengahnya ditaruh di kuburan satunya. Kemudian ya, sahabat merasa aneh, ya, kenapa Rasulullah melakukan itu? Faqalu ya Rasulullah lima fa'alta hadza? Wahai Rasulullah, kenapa kau melakukan ini? Maksudnya tadi ya, mengambil pelepah kurma dibelah kemudian ditancapkan ke mana? Di kuburan yang dua tadi ya. Kemudian pas sahabat itu menanyakan. Kemudian beliau SAW ya berkata, ya la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam baisama ya. Berharap ya semoga dengan aku menancapkan pelepah kurma ini menjadikan ringan siksanya di kubur. Sampai apa? Ya, sampai mungkin pelepah ini kering ya. Sebelum kering ya menjadikan ringan ya manusia yang disiksa di alam kubur tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini di antara apa? Sebab mungkin di antara yang dapat mendatangkan ya siksa kubur. Ya, tidak memperhatikan masalah tadi ya, bersuci setelah apa? Setelah buang air kecil, dan juga sering adu domba, dan juga mungkin sering apa? Di sini disebutkan juga sering meninggalkan sholat sampai keluar waktunya, jadi mengundur-undur waktu sholat sampai waktunya habis. Ini juga termasuk ya perbuatan yang dapat mendatangkan siksa kubur. Maka di antara hal yang dapat kita menjauhkan dari siksa kubur adalah kita menjauhi sebab-sebabnya. Ya, perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan siksa kubur di alam kubur nanti. Maka kita berusaha meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan siksa kubur, dan ketika kita terlanjur melakukannya maka segera bertobat. Ya, mohon ampun kepada Allah. Yang namanya dosa ya, di antara yang dapat menghapus dosa dengan bertobat kepada Allah. Ya, mungkin kemarin masih jembotan terlalu memperhatikan masalah buang air kecil tadi ya, dalam masalah membersihkan, bersucinya, ataupun masih sering mulutnya untuk adu domba sama muslim, maka ini ya hendaknya apa? Segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang dapat apa? Menjauhkan kita, menghindarkan kita dari siksa kubur adalah senantiasa membaca surah Al-Mulk. Surat Al-Mulk ini surat yang ada di juz 29. Jadi di antara faedah atau keutamaan membaca surat Al-Mulk adalah dapat menjauhkan ya pembacanya itu, yang senantiasa membaca itu, dari siksa kubur. Hadis yang disebutkan di sini, suratun tasfa'u liqa'iliha wa hiya salasuna ayah ala wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya, ada satu surat yang surat itu ketika dibaca akan memberikan syafaat, memberikan perlindungan kepada yang membacanya. Ya. Wa hiya salasuna ayah. Surat itu ada 30 ayat. Ya. Surat itu ada 30 ayat. Wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk, itu surat Al-Mulk. Ya, ini adalah awal atau ayat pertama dari surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Jadi orang yang membaca surat Al-Mulk
ya yang sering baca surat Al-Mulk ini, ya surat awal di juz 29, maka Allah akan jauhkan darinya siksa kubur. Dan dalam hadis yang lain ya juga menjelaskan tentang keutamaan ini tadi, ya membaca surat Al-Mulk. Man qara'a tabaraka biyadihil mulk kulla lailatin mana'ahu Allahu 'azza wa jalla biha min 'adabil qabri. Barang siapa yang membaca tabarakalladzi biyadihi mulk, ya. Barang siapa yang membaca ayat dari surat Al-Mulk kulalaitan setiap malam. Kulalaitan setiap malam. Ya, maka disunahkan kalau sebelum tidur niku nggih baca surat ini, surat Al-Mulk. Manahullah, maka Allah akan ya menjauhkannya, ya, menghindar darinya dari apa? Dari azab kubur. Jadi Allah akan menghalanginya, ya, menghalanginya dari azab kubur. Ya. Kalau dia apa? Senantiasa membaca surat Al-Mulk, maka ini diantara ya amalan yang dapat ya menjauhkan kita dari azab kubur. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini 4 hal yang dapat kita sampaikan, ya. Ya, suatu amalan yang dapat menjauhkan kita dari siksa di alam kubur kelak. Yang pertama tadi, hendaknya senantiasa apa? Istiqomah di dalam berketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya istiqomah apa? Senantiasa ya taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah sampai akhir hayat kita, sampai kita meninggal dunia. Kemudian yang kedua, senantiasa berdoa, ya, dengan doa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah senang dengan hambanya yang berdoa dan Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya. Kita harus yakin ketika berdoa Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Kemudian yang ketiga yaitu senantiasa meninggalkan sebab-sebab yang mendatangkan siksa kubur. Yang di antara tadi apa? Perbuatan dosa, ya, perbuatan yang mungkin dianggap remeh, ya. Tadi tidak memperhatikan masalah bersuci setelah buang air kecil, dan juga senantiasa apa? Namimah, senantiasa adu domba, ya. Ini ya di antara perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan nanti di alam kubur apa? Siksa kubur. Dan kemudian yang keempat apa? Senantiasa membaca surat Al-Mulk, yaitu surat yang ada di juz 29 yang pertama, ya. Di surat pertama yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti bisa dilihat di dalam Al-Qur'an di juz 29, ya, surat yang pertama. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, semoga dengan kita berusaha mengamalkan 4 hal ini, ya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita kelak dari siksa kubur. Ya, dari siksa yang sangat dahsyat di alam kubur, ya. Sehingga sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang awal tadi, ya, ketika manusia itu bisa melewati rintangan-rintangan di alam kuburnya, maka dia nanti akan lebih mudah setelahnya. Di alam akhirnya akan lebih mudah. Tapi sebaliknya, kalau dia, ya, seorang hamba ketika di alam kuburnya, ya, tidak bisa melewati rintangan-rintangannya, ya, mendapatkan adab, mendapatkan siksa, ya, mendapatkan keburukan-keburukan di alam kubur, maka nanti setelahnya akan lebih dahsyat, akan lebih berat lah. Nah, ini yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang saya sampaikan, ya, semoga bermanfaat, semoga bisa kita amalkan di keseharian kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Semoga Allah juga memberikan kepada kita kemudahan di dalam, ya, beribadah, di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, di dalam menjauhi larangan Allah, dan tentunya semoga kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ditutup kajian bagian ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
هذا القرآن يوحدنا لطريق